Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Nur Aprilia Widiasari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022. Hari ini saya akan melakukan praktik uji kinerja melalui video pembelajaran tema 1 semester 1 kelas 6. Berikut adalah praktik pembelajaran saya. Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau Pak Ustaz memimpin doa seperti biasa. Ajar. Siap, baca doa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa namanya? Aurel. Baik, Ibu akan absen dulu. Aikol, Azam, Amira, Anggreni, Anissa Nur, Anissa Farah, Aurel sakit tadi ya. Untuk memulai pelajaran, kita akan bernyanyi terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, yaitu lagunya Garuda Pancasila. Kamu apakah sudah rapi, rambutmu yang ngantuk boleh cuci muka dulu. Ada yang ngantuk? Nah, benar ya? Bisa olahraga. Lanjut, apakah sepatumu ada yang belum ditali? Tidak ada. Baik, kalau sudah siap semua, mari kita lanjut ke materi. Baik anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang informasi penting dalam teks non-fiksi, perkembangbiakan generatif, bagian-bagian bunga, dan yang lain negara-negara ASEAN. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya tentang perkembangbiakan makhluk hidup? Masih. Ya, yang kemarin makhluk hidupnya manusia, berkembang biaknya dengan melahirkan. Sekarang kita masuk ke tentang tumbuhan. Ada dua perkembangbiakan, generatif dan vegetatif. Nah, ini adalah tumbuhan apa? Jagung. Apakah kalian sudah sarapan hari ini? Tidak. Apakah ada yang sarapan jagung? Tidak. Amira, kayaknya tadi bawa sup jagung ya? Iya, ada. Krim sup ada jagungnya. Nah, kalau makanan yang ini namanya apa? Bakwan jagung.
bagus. Anterin ya, anterin. Oke anak-anak, untuk kita menyemangati diri kita hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menganalisis informasi penting yang terdapat pada teks. Kemudian mempresentasikan informasi penting tersebut, mampu menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Kemudian anak-anak mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang ada di dalam bunga. Nah, kemudian untuk IPS-nya Nah, bagaimana jagung berkembang biak? Gimana? Salam? Dengan cara perkembangbiakan generatif. Baik, ada yang udah tahu ya. Perkembangbiakan jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin dan sebagian akan jatuh di kepala putih. Tapi berbeda serbuknya dengan yang ada di bunga. Pernah lihat bunga sepatu? Nah, itu serbuk sarinya lebih kuning banget kan, kelihatan banget kalau itu adalah serbuk. Kalau di jagung putih, lebih lembut lagi. Lanjut, perkembangbiakan yang akan terjadi pada jagung dinamakan generatif. Benar, jawaban salah. Perkembangbiakan generatif ini terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, sekarang kita mengenal bagian-bagian bunga. Yang tadi kita ngomong ini bunga apa namanya? Sepatu. Nah, yang warnanya pink ini kira-kira apa? Ya, mahkota bunga. Terus yang ada ditunjuk nih, kepala sari. Terus tangkai sari. Nah, ini yang di tengah-tengah, kepala putih. Terus tangkai putih. Terus nah, benang sari itu letaknya ada di atas ini nih. Kemudian ada di bawah nih kelopak. Terus dasar bunga dan dasar bunga dua-duanya ini ya. Yang di bawah lagi apa namanya? Tangkai bunga. Nah, ini kalian amati baik-baik. Apakah di teras rumah kalian terdapat bunga lain selain ini? Ada apa bintang? Bunga apa di teras rumahmu? Mawar? Mawar ada. Terus apa lagi yang di rumahnya ada bunga? Melati. Bunga Kamboja. Kamboja ya. Terus apa lagi? Apakah bunga di rumah kalian terdapat bagian-bagian yang ada di sini? Terdapat. Ya, setiap bunga pasti memiliki putih dan kepala putih dan benang sari, karena tanpa itu mereka tidak bisa berkembang biak. Kecuali tanaman yang hijau-hijau. Biasanya mereka perkembangbiakannya vegetatif karena bisa dipisahkan, misalnya singkong, ya kan? Dipisahin, ditancepin, namanya stek. Ya, itu namanya teknik stek. Kalau singkong asal ditancepin dia dapat tumbuh kembali. Aku akan memperlihatkan video tentang perkembangbiakan generatif. Perhatikan ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan.
Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Oke anak-anak, dari video ini apakah sudah paham semuanya? Nah, jadi proses terbentuknya buah-buahan diawali dengan apa? Proses penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari dengan kepala putih, kemudian berubah menjadi zigot. Nah, setelah jadi biji, kemudian tumbuhlah daging buah, tumbuh lagi menjadi kulit buah, ya. Kemudian berubah menjadi buah yang utuh, yang biasa kita nikmati. Perkembangbiakannya generatif, yaitu buah apa? Nah, ini semua udah pernah kalian makan? Nah, siapa yang suka mangga? Baik anak-anak, kita lanjut ke materi ASEAN-nya. Nah, menyambung dari bunga perkembangbiakan generatif, ini kan bunga yang tadi kita bedah kan? Nah, namanya bunga sepatu. Namun di Malaysia, bunga kembang sepatu ini juga sangat populer, tapi namanya berbeda, yaitu bunga raya. Dan merupakan bunga nasional dari Malaysia juga. Kira-kira menurut anak-anak, kenapa bunga kembang sepatu ini bisa tumbuh di Malaysia juga? Iya betul Nijar, karena satu rumpun dengan Indonesia. Jadi kita penampakan alamnya mirip-mirip dengan negara tetangga. Lanjut, apakah kamu pernah melihat tempat wisata ini? Nah, apa aja ini? Singapura. Yang ini? Myanmar. Yang ini? Malaysia. Ada yang udah pernah keluar negeri? Belum ya, ibu doain semoga kita bisa ke luar negeri, kebudayaan orang lain di sana. Mari kita mengenal negara ASEAN. Ya, kelompok Sampurna, baca salah satu. Brunei Darussalam. Sosial budaya kampung adat desa terapung yang pada tahun 2000 menjadi pusat pemerintahan. Banyak Nah, next. Ya, next, Edois. Kamu bacain. Negara Malaysia gitu. 1, 2, 3. ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Kehidupan sosial budaya. Gambar di samping adalah patung dewa Marunda di batu Parapes. Ya, next. Akan jangan gitu kakak. Yang lainnya bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1997. Kehidupan sosial budaya. 1. Budaya dipengaruhi budaya Cina, Melayu, dan Spanyol. Bahasa nasional bahasa Filipina. Bahasa pergaulan bahasa Inggris. Ya, next. Negara Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Kehidupan sosial budaya, tarian daerah bernama tarian Aksara. Masyarakat terkenal dengan dari negara Myanmar. Oke, next. Oke, dari negara-negara ASEAN tadi ada lagi satu bunga yang sama dengan Indonesia.
ada satu bunga yang tumbuh sama di negara Indonesia, yaitu bunga Kamboja. Berasal dari negara Kamboja. Kalau di Kamboja nama bunga tersebut adalah Dor Champa atau bunga Kamboja. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Kira-kira bunga Kamboja ini sering kamu lihat di pulau apa? Bali. Nah, orang Bali biasanya menggunakan Kamboja ini untuk upacara adat, digunakan sebagai hiasan juga, perhiasan di telinga mereka ataupun di hiasan di konde, diikat kepalanya untuk yang laki-laki. Terus pada saat mereka melakukan upacara keagamaan juga yang ditaburkan di tempat itu adalah bunga Kamboja juga. Jadi identik dengan orang Bali. Nah, sekarang Ibu mau lanjut membagikan LKPD ke 1. Ya, Ibu udah membagi kelompok kalian, kemudian Ibu bagikan LKPD-nya. Baik, di situ ada tujuan. Di situ ada tata cara mengisi LKPD, kalian baca, kemudian isilah sesuai dengan instruksi. Disuruh menyebutkan apa itu? Bagian-bagian bunga. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD 1. Kami dari kelompok Lavender ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada nama 1, ada nama kota. Ada nama 2, Kota Sari. Nama 3, Pakai Sari. Bagaimana proses penyerbukan pada bunga? Pelekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah itu pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menunjuk ke ruang bakal biji. Pada bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah kamboja, bunga sepatu, dan jambu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Lavender. Selanjutnya kita beri tepuk tangan untuk kelompok Rafflesia Anmadi.
Kami dari kelompok Malaysia ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. 1. Sebutkan bagian-bagian bunga berikut. 1. Mahkota, 2. Kepala sari, 3. Tangkai sari, 4. Kepala putih, 5. Tangkai putih, 6. Bakal biji, 7. Tangkai bunga, 8. Dasar bunga, 9. Kelopak. Bagaimana proses penyerbukan pada bunga? 1. Perkembangan biak generatif. Diawali penyerbukan yaitu melekat. 4. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 5. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. 6. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan untuk kelompok Sakura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sakura akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebutkan bagian-bagian bunga berikut. 1. Mahkota, 2. Kepala sari, 3. Tangkai sari, 4. Kepala putih, 5. Tangkai putih, 6. Bakal biji, 7. Tangkai bunga, 8. Dasar bunga, 9. Kami dari kelompok Strawberry ingin mempresentasikan tentang negara ASEAN yang telah kami diskusikan. Tanggal terbentuknya ASEAN 8 Agustus 1967. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN Indonesia ada Adam Malik, Malaysia, Tun Abdul Razak, Thailand, Pranat Rahman, Singapura, Raja Ratnam, Filipina, Abdul Salam. Alasan terbentuknya ASEAN karena letak geografi sama dan kemiripan budaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lidah Buaya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, tanggal terbentuknya ASEAN 8 Agustus 1967. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN Indonesia ada Adam Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand Pranat Rahman, Singapura Raja Ratnam, Filipina Narciko Ramos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nah, ini adalah negara-negara ASEAN. Ada berapa jumlahnya? 10 diantaranya. Nah, berikutnya adalah pendiri negara
Oke, Narciso Ramos. Mari kita mengenang negara ASEAN. Ya, kelompok Sakura, baca salah satu. Brunei Darussalam. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Kehidupan sosial budaya. 1. Budaya dipengaruhi budaya Cina, Melayu, dan Spanyol. Bahasa nasional, bahasa Filipina. Bahasa pergaulan, bahasa Inggris. Negara Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Kehidupan sosial budaya. Tarian daerah bernama tarian Aksara. Masyarakat terkenal dengan dari negara Myanmar. Baik, setelah presentasi Ibu akan membagikan soal terakhir, soal evaluasi. Kalian kerjakan bersama kelompok, kemudian nanti dikumpulkan masing-masing. Yuk. Pembelajaran hari ini, tapi sebelum mengakhiri, Ibu mau satu anak untuk menyimpulkan semua pembelajaran yang telah kita lalui hari ini. Siapa yang mau? Oke, Kevin, beri tepuk tangan untuk Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pembelajaran dari mulai pertama hingga akhir. Kesimpulan yang pertama adalah kami telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ada contohnya seperti buah rambutan, kedelai, padi, jambu, dan lain-lain. Yang kedua, kami mempelajari negara ASEAN, yaitu siapa pendiri ASEAN, kapan berdirinya ASEAN, dan tujuan ASEAN. Sekian dari saya kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau memberi penguatan terhadap anak-anak. Tadi cara perkembangbiakan generatif gimana? Bertemunya serbuk sari di kepala putih. Setelah itu membentuk apa? Biji atau zigot. Kemudian dari zigot itu tumbuh menjadi bunga. Kemudian dari bunga menjadi buah. Saat ASEAN berdiri tahun 1967 yang diketuai Indonesia oleh Adam Smith. Terus Malaysia Tun Abdul Razak. Kemudian Singapura. Iya, terus dari Thailand siapa? Ramos. Baik, minggu depan kita masih akan belajar tentang
pembelajaran hari ini Ibu harap kalian mengerti. Sekarang kita akan doa pulang dipimpin oleh Fauzan. Bersiap, baca doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.